Ya, selamat malam Ari Wibowo Pipit. Halo Bang Ari Wibowo. Ya, halo Bang. Ya, Muslim Bang. Ya, Muslim Bang. Oh, ini Ari Wibowo yang itu. Iya, silakan Bang Ari Wibowo. Nyalakan kamera. Ini saya heran nih Bang Ari Wibowo ini kok masih saja dia menjadi muslim. Bang, sudah nyimak ya? dari tadi ya Bang ya? Udah Bang. Ketiduran Bang. Gimana itu tadi Bang? Menurut Al-Quran, Al-Quran itu kitab yang lengkap. Menjelaskan segala sesuatu. Kitab yang sempurna. Itu kan mulutnya orang Islam tuh kalau ngomong gitu tuh cepet banget Bang. Betul. Ya, lebih cepet daripada kereta terbaru Jakarta-Bandung. Kalau ngomong Quran kitab yang lengkap, lancar jaya itu kalau ngomong Quran yang lengkap. Iya. Tapi kalau disuruh membuktikan, nggak ada satu orang Muslim pun yang mampu. Contoh, menurut Al-Quran, Bani Israel atau orang Wahyudi itu membunuh para nabi, betul? Betul. Nah, sebutkan satu orang saja nabi yang dibunuh oleh Wahyudi atau Bani Israel. Di situ nggak diterangkan Bang, makanya nggak bisa jawab Bang. Iya, berarti klaim Quran bahwa Quran kitab yang lengkap lagi sempurna itu gagal, betul? Gagal, betul. Gagal. Tapi yang saya herankan kenapa Bang Ari Wibowo sampai sekarang masih Muslim? Ya itu juga yang aneh. Bang Edis kapan jadi pendeta? Bagaimana? Bang Edis kapan jadi pendeta? Ya sebenarnya sih juga kalau kita merujuk kepada akar katanya Bang ya, pendeta itu sebenarnya kan ajaran agama Hindu Bang. Hindu pendeta itu. Iya. Jadi yang ada di Muslim itu gembala. Yang di Kristen. Iya, gembala itu maksudnya dia sebagai pemimpin atau sebagai seorang yang mengepalai sesuatu. Nah, kebetulan saya ini Bang tidak punya gereja. Begitu. Kalau gerejanya gereja ini aja, gereja media sosial, gereja TikTok. Nah, cuman satu-satunya gereja yang jamaahnya banyak muslimnya itu ya saya. Bukan hanya Muslim Bang, Hindu juga ada Bang di sini Bang. Iya, jadi gerejanya ini penontonnya atau yang hadir di gereja ini coba pertama masuknya gratis. Betul. Iya kan? Terus masuknya keluar masuk kapan saja sesuka hati. Bahkan boleh tidur. Boleh tidur ngecek juga boleh. Nah, gitu Bang. Jadi saya termasuk yang digembala Bang Edis berarti sekarang. Betul. Makanya yang saya herankan kenapa Bang Ari ini masih percaya agama Islam. Sebenarnya udah nggak percaya sih. Mau dibilang percaya gimana? Repot juga ya Bang ya. Iya. Tapi Anda sebagai Muslim, Anda kemarin sudah menunjukkan KTP, dia memang betul-betul seorang Muslim. Anda mengaku ya bahwa Al-Quran itu telah menjadi kitab yang gagal membuktikan kebenarannya ya. Nyatanya nggak ada yang bisa jawab Bang. Iya, betul sekali. Ya itulah. Tuh ada yang ngomong tuh Muslim kroco katanya. Tapi disuruh naik nggak berani, itu saya heran gitu loh. Iya. Hanya ngomong begitu ya, mengatakan itu Islam nggak tahu apa-apa. Tapi disuruh naik membantahnya nggak mampu. Nggak mampu Bang, nggak mampu. Coba kalau mampu, coba. Saya pengen coba. Kita kasih naik ini. Kita kasih naik ini. Ya halo. Ya halo. Ya halo. Ya Muslim Bang. Ya Muslim Bang. Kristen. Oke, saya turunkan dulu ya. Saya turunkan dulu kita ya. mau mengundang Muslim dulu untuk membantah apa yang kata Bang Ari ini. Coba kita kasih ada Sahrul. Daeng Sahrul. Ya, Daeng Sahrul ini ada seorang Muslim, Daeng. Dia mengakui bahwa Al-Quran itu sudah dikatakan kitab yang gagal. Coba Daeng Sahrul nyalakan kamera dulu. Jadi Edis, begini saya kasih tahu sama kamera kamu. Dinyalakan dulu Sahrul sebelum bicara. Di sini tidak boleh ngomong kalau kameranya tertutup. Seolah-olah Anda malu dilihat orang sebagai orang Muslim. Tidaklah.
Tidak lah, Sahrul. saya boleh lawan itu. Silakan. Ini Aribo ini dia seorang muslim. Kemarin dia sudah tunjukkan KTP. Oke, Betul. coba kamu coba kau tanya saya yang tadi itu. Kau tanya aku. Ya, silakan. Menurut Al-Qur'an, Al-Qur'an itu kitab yang lengkap, sempurna, Oke. detail, terperinci, betul? Oke. Anda sudah mengakui bahwa ada Bani Israel atau orang Wahyudi yang membunuh para nabi, betul? Ada. Saya tidak Nabi. minta list, saya tidak minta seluruh daftar nabi-nabi yang dibunuh. Saya hanya minta satu saja nabi yang Satu dibunuh oleh Wahyudi menurut Al-Quran. Nabi siapakah dia? Jadi di situ Edis, saya boleh bicara ya? Boleh bicara? Silakan. Jadi di situ dijelaskan di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan di situ. Tapi Barusan maunya kamu Bang Ari, tadi dia bilang nggak Dengarkan Al-Quran dulu, kitab dengar. yang menjelaskan? Iya. dengarkan dulu. Boleh saya bicara? Silakan. Ya Anda boleh bicara, bicara? Anda jangan malah Oke. khotbah. Anda bilang Iya, oke, Al-Quran begini. kitab yang menjelaskan, Sepertinya betul? kau dengarkan dulu Edis, saya berbicara ganti-gantian dong. Oke lah, silakan. Oke, maunya kamu Adis seperti tas, rokok, HP di dalam Al-Quran seperti itu kamu kau itu kan? Bang Ari, emang saya nanya masalah rokok, masalah tas? Iya. Nggak ada. Iya, jadi kenapa juga kamu ditanya itu namanya di situ Karena kamu Al-Quran siapa? mengatakan bahwa para Bani Israel membunuh para nabi. Saya minta satu aja siapa? Iya, tapi di situ tidak dijelaskan namanya itu siapa. Berarti klaim Al-Quran bahwa Quran kitab yang menjelaskan, berarti klaim itu klaim bohong, betul? Macam mana sih ceritanya? Datanya di mana? Waduh, coba Bang Ari, Anda sajalah yang mewakili. Datanya Saya di bingung, mana? saya ngomong, Data- aduh, datanya berat di ini. mana? Datanya di mana? Bang Daeng, Oke. pertanyaan Bang Edis begini Bang Daeng. Oke. Quran kitab yang terperinci kan, betul kan? Terperinci. Nah, di situ ada tertulis nabi yang dibunuh katanya kan. Nabi siapakah Oke. itu yang dibunuh? Silakan. Tidak dituliskan di dalam Al-Quran. Terus Berarti paham, Quran paham. bukan kitab yang menjelaskan, tidak terperinci. Jadi, oke, saya boleh jawab? Yang Ya. menciptakan itu Nabi siapa? Apa? Yang menciptakan itu Nabi siapa? Siapa yang menciptakan itu Nabi? Nabi yang dibunuh itu. Coba ulangin. Kamu bilang Al-Quran tidak jelas. Betul kan? tidak Karena dituliskan namanya. Al-Quran mengatakan Iya, saya Quran tahu. itu Iya, kitab saya yang tahu. menjelaskan. Oke. Oke, Saya gini aja lah. tahu. Quran mengatakan nggak bahwa dirinya itu kitab yang menjelaskan? Iya menjelaskan. Oke, Quran menyatakan nggak bahwa dirinya itu terperinci? Tidak dikasih masuk di situ namanya di situ siapa? Dengar. Pertanyaan saya coba simak dulu Sahrul ya. Menurut Al-Quran, apakah Al-Quran kitab yang terperinci? Terperinci. Oke. Menurut Al-Quran, adakah nabi-nabi yang dibunuh oleh orang Wahyudi? Ada. Oh, sebutin satu saja. Saya nggak minta terperinci satu-satu nggak. Saya minta satu aja siapa? Di situ tidak dijelaskan ini. Berarti klaim Quran bahwa Quran kitab yang lengkap lagi terperinci itu bohong. Di mana datanya bohong? Datanya Loh, di mana? buktinya Al-Quran tidak mampu menjelaskan siapa saya nabi yang dibunuh. Oke. Saya boleh jawab? Silakan. Saya boleh cerita? Oke. Saya tanya kamu Edis, terperinci itu seperti apa? Terperinci itu dia jelaskan tidak ada lagi ruang, tidak ada lagi sesuatu yang nggak dijelaskan di situ. Ya, Semuanya. Iya, contoh begini. Saya sebentar, Sarul. Gini Sarul. Gini Sarul, dengar. Dengar. Ini ada ini di dalam. Apa itu? Ini ada di dalam ini. Apa itu? Ini sepatu. Ini apa namanya ini? Seperti ini. Ini. Saya nggak tanya itu.
Oke, rokok adakah di dalam Saya nggak di dalam tanya Al-Quran itu. atau HP ada? Saya nggak tanya itu. Kan kau bilang terperinci, tadi. Macam mana sih? Justru Al-Quran adakah ini? terperinci menjelaskan Terperinci, adakah di dalam apa itu yang rokok? diklaim oleh Al-Quran. Adakah tertulis di situ rokok atau HP ada? Ada nggak di dalam Quran tertulis Bani Israel membunuh para nabi? Adakah tertulis di situ rokok Nggak atau ada. HP ada? Nggak ada. Kan? Kau bilang terperinci. Oke, baik. Ada nggak tertulis di situ Bani Israel membunuh para nabi? Di situ Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan di situ namanya itu siapa. Berarti Makanya kalau kamu mau- Al-Quran tidak dengarkan ya, sanggup dengarkan. menjelaskan. Bukan tidak sanggup. Bukan tidak sanggup. Macam mana sih? Kenapa sih Coba tidak Bang sanggup? Ari lah, silakan Bang Ari dah. Macam mana Masa- kau bilang tidak sanggup? Bang Sahrul, kita Ya, di sini oke. kan belajar ya Bang ya. Oke, belajar. Nah. Kamu bilang dengarkan dulu Kak. Edis mengatakan Al-Qur'an tidak sanggup menjelaskan itu siapa nabi. Sedangkan nabi ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan dia. Macam mana sih kau ini? Kau berpikir dulu, Bang. Macam mana? Dia saja yang tahu karena dia tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Bang Daeng, Begitu. Bang Daeng. Oke, kita berdua lah. Macam mana? Kau bilang tidak jelas Al-Qur'an. Kau 2 kali 5 kau sama Edis ini. Bang Daeng. Kau muslim ondo-ondo kau itu. Bang Daeng. Di situ sudah ditulis Kang Bang Daeng. Ya. Oke. Terus Oke. siapa gitu kan? Terus siapa gitu? Sudah dikasih tahu bilang di situ tidak tertulis. Jangan menambah-nambah di situ. Ya Memang sudah. Al-Qur'an Berarti terperinci. kalau begitu besok jangan bilang lagi Quran kitab yang sempurna. Di situ tertulis Allah Subhanahu wa taala mengatakan sempurna. Ya kalau sempurna siapa nabi yang dibunuh itu siapa? Oke, sekarang begini. Oke ya. Sekarang beginilah. Ini kan besi. Aduh, Ini besi ya. katanya kitab Dengarkan dulu, sempurna. Bang. Agama itu Boleh untuk saya orang yang bicara? berpikir, Bang. Boleh saya Agama bicara, itu- Edis? Boleh saya agama bicara? itu untuk orang Boleh yang saya berpikir, bicara? Bang. Nggak, dengarkan dulu, Arik, dengarkan dulu. Boleh saya bicara? Siapa yang menciptakan ini bus ini? Ini malah lari kemana-mana sih yang dibahas apa? Semuanya dia menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak menciptakan semua nanya ini, itu. ini. Saya tanya, sebutkan satu nabi yang dibunuh oleh Wahyudi. Siapa satu aja sebutin. Di situ tidak tertulis Edis. Macam Katanya mana para sih kau nabi ini? dibunuh oleh Wahyudi. Kalau begitu Isa, sebentar. Kalau begitu Isa dibunuh nggak sama Oke. Wahyudi? Oke, kamu tidak terima. Sebentar, siapa sebentar. itu? Daeng, Dengarkan Daeng, dulu, pelan-pelan, Edis. Daeng. Adik, susah ini. Menurut Susah, sebentar, susah. menurut Al-Qur'an, Isa dibunuh oleh Wahyudi tidak? Bang Edis. Sudah Mau kasih saran, Bang dijelaskan Edis. tadi. Ya silakan Bang Ari, silakan. Mau kasih saran sedikit Bang Edis. Iya gimana? Oke, coba. Yang di Al-Quran disebutkan apa kitab terperinci itu ada ayatnya nggak Bang Edis? Ada. Ada. Tolong kalau nyebut itu tolong kasih ayatnya Bang. Di dalam Kasih surat tunjuk. Hud ini masalahnya bisa, oke, saya gantikan saja background saya ya, ada nih. Saya tampilkan di background saya, tapi umat muslim nggak ada yang percaya ini, Bang. Coba, Sarul, kalau coba udah kamu gitu, baca ini, surat Sarul. Hud. Ya, surat Hud itu ayat berapa? Ayat 1 Ini ya? ayat 1 coba. Oke, ini Alif Lam Ra inilah suatu kitab yang ayat-ayat disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha. Oke, Lagi menurut maha Al-Qur'an kitab yang terperinci, kitab yang menjelaskan, kitab apa? Di Ini situ dulu, ini di bawah ini. tertulis maha teliti itu. Maha teliti. teliti. Waduh, saking Kalau ini telitinya tak- orang Islam nggak percaya Oke. sama kitab itu. Oke, boleh saya bicara? Boleh saya bicara? Silakan. Boleh saya bicara? Silakan. Yang di sini bijaksana lagi Maha tahu, siapa yang tahu di sini? Saya tanya dulu kau balik. Arik, yang Maha tahu di sini siapa? Nah, kan tak tempel dia. Tempel. Tempel gimana? Dia. Tempel. Aku tanya kamu, bijaksana lagi Maha tahu, siapa yang tahu Kamu di sini? nanya saya atau nanya Tempel Ari dia. Wibowo? Kau orang lawanku.
2 orang kau. Oke, baik. Saya lawan kau 2 orang. Baik. Siapa yang tahu di sini? Oke, di situ klaimnya adalah Al-Quran. Tempel. Iya, menurut Kau yang dua Maha orang, kau Tahu dua orang itu. dulu lawan saya. Deng, Ini menurut yang dari Maha sisi Tahu Allah, itu, yang kitab Maha Tahu, apa yang bijaksana menjelaskan? yang berarti tadi tidak dijelaskan di situ Nabi siapa yang dibunuh, berarti Allah yang tahu. Saya ajak kamu begitu, diskusi ini. pelan-pelan ya. Ini. Deng. Ini. Deng Sarul. Ini. Oke. Sudah tenang, Kesurupan di sudah bawah tenang. bokete. Sudah tenang Banyak belum? bokete itu di bawah penonton kau itu. Oke. Baik, kalau sudah tenang, Oke, coba oke, dengarkan oke. omongan saya. Oke. Menurut Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Tahu. Kitab apakah yang memberi penjelasan? Al-Quran. Kitab Al-Quran. Kalau begitu, Oke. coba jelaskan menurut kitab yang memberi penjelasan itu, siapa nabi yang dibunuh oleh Wahyudi? Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Tahu. Jadi Allah yang membunuh para Wahyudi. Bukan Allah yang membunuh, Allah yang Maha Bijaksana lagi Coba, Maha Tahu. makasih Bang Agus Ibrahim, makasih Bang. Gini, coba dengerin pertanyaan saya, dengerin ya, dengerin. Daeng, dengerin. Enakan? Oke. Menurut Al-Quran, siapakah nabi yang dibunuh oleh Wahyudi? Saya boleh jawab? Enggak, Boleh sebutin jawab? namanya aja, sebutin. Boleh saya jawab? Silakan. Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Tahu, Dia yang tahu. Oke. Kalau begitu, begitu, sebentar. Kalau bro. begitu saya mau tendang dulu sebentar. Begitu, bro. Der. Iya, gimana Bang Ari Wibowo Pipit? Ini langkah-langkah Anda ini sudah sangat ekstrim. Anda mengakui bahwa Al-Quran itu tidak lengkap. Anda mengakui bahwa Al-Quran itu tidak sempurna. Bahkan Anda sudah mengakui bahwa klaim-klaim di dalam Al-Quran itu kebohongan. Betul? Yang jelas nggak bisa menerangkan, Bang. Nggak menerang. Bingung juga jadinya. Iya. Ya, jadi teman-teman Muslim, kalau Anda merasa seperti Ari Wibowo, tenang bahwa Anda tidak seorang diri. Artinya ada banyak Muslim-Muslim di sana yang sudah berada dalam keraguan-raguan. Makanya begini, ketika Al-Quran mengatakan Zalikal kitabu la raiba fihi, kitab ini tidak ada keraguan padanya, ya, itu menjadi satu klaim belaka. Faktanya, keadaan yang sebenarnya banyak Islam yang ragu-ragu. Begitu, Bang Ari. Iya. Ya, mungkin ini sebuah proses ya. Artinya memang itu kan tidak semudah membalik telapak tangan. Anda sudah dibesarkan dari keluarga Muslim, dari kecil sudah ini. Tapi setelah nonton Edis TV, Anda melihat sesuatu yang kontra begitu. Berbeda Ya, dengan betul. kenyataannya. Ya mungkin itu butuh Betul. proses begitu, Bang Ari. Tapi satu langkah yang luar biasa, Anda sudah berani mengambil berpikir ya out of the box begitu ya. Berpikir melampaui orang-orang yang selama ini sudah terkungkung atau dibatasi bahwa Quran sempurna, udah latah gitu. Kan mereka latah. Quran sempurna, ya sempurna. Tapi ternyata seperti itu, Bang Ari. Iya. Itu sebuah langkah yang berani begitu, Bang Ari. Sebenarnya yang nonton di sini nih antara gemes, antara iya juga ya, kan gitu, Bang. Iya, betul. Makanya mereka itu kalau mau naik pun mereka nggak berani gitu, yang muslim-muslim. Ya bingung juga menjelasin, Bang. Betul. Iya. Oke, begitu Bang Ari. Kita kasih kesempatan Oke. kepada muslim yang lain. Oke, Bang. Oke, Makasih, Bang. makasih Bang Ari. Saya turunkan ya. Oke, itulah teman-teman ya. Artinya jika Anda, saya percaya bahwa banyak penontonnya ini yang muslim-muslim ya. Saya percaya bahwa Anda juga mengalami apa yang Bang Ari Wibowo tadi itu alami gitu. Cuman memang Anda tidak berani mengemukakannya di khalayak ramai begitu.
percayalah teman-teman bahwa sekarang itu kita sedang memperjuangkan era kita punya kebebasan atau free speech begitu untuk membicarakan isi hati kita begitu. Tetapi kita juga tidak boleh menebar kebencian begitu. Free speech itu bukan ujaran kebencian. Beda lagi kalau ujaran kebencian. Free speech itu artinya Anda boleh mengemukakan sebuah argumen-argumen yang ada di pikiran Anda. Karena pikiran Anda itu milik Anda. Masa nggak boleh Anda kemukakan pikiran Anda itu? Nah, agama Islam itu bisa bertahan karena mereka telah membuat hukum. Kalau Anda mengemukakan sesuatu tentang Al-Quran yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan para ulama, Anda akan dipenjara. Karena itulah agama Islam itu masih bertahan. Ya, ingat omongan saya. Seandainya orang-orang Islam dibebaskan boleh mengemukakan pendapat mereka tentang agama Islam, dalam 15 tahun agama itu akan musnah. Ya, ingat omongan saya. Di negara kita ini, jika hukum penistaan agama itu dihapuskan, maka semua orang itu akan bebas berbicara tentang agama. Dia bebas mau ngemukakan isi pikiran dia tentang agama. Dan ketika itu terjadi teman-teman, percaya omongan saya, ketika itu terjadi, akan banyak orang-orang Islam yang selama ini tidak berani bicara tentang Al-Quran. Akan banyak orang-orang Islam yang selama ini punya pengetahuan tentang agama Islam, tapi mereka tidak bicara, mereka akan bicara. Dan ketika mereka bicara, disitulah agama Islam itu tinggal nama. Iya benar teman-teman, saya bukan omong kosong. Sudah banyak orang-orang Islam itu punya pemikiran ya yang mengatakan bahwa Quran itu nggak ada, Quran itu isinya cuma banyak. Orang Islam yang seperti itu banyak, tapi mereka nggak berani bersuara, nggak berani, karena ketika mereka bersuara mereka akan dipenjara, begitu. Ya, Mun'im Siri itu seorang ahli, seorang pakar agama Islam, itu mengatakan demikian. Quran itu bukan wahyu. Quran kok wahyu katanya? Nggak ada. Itu Mun'im Siri. Kemudian Sumanto Al-Qurtubi. Ya, Sumanto Al-Qurtubi itu juga seorang pakar agama Islam. Ya, dia mengatakan, dia menulis satu buku yang berjudul Lubang Hitam Agama. Nah, di dalam satu buku itu, bagaimana dijelaskan di situ bahwa Muhammad dan Allah bersekongkol mengarang ayat Al-Quran. Iya. Dan dia ngomong itu nggak asal-asal ngomong. Nggak asal ngomong dia itu. Nah, ketika dia bicara seperti itu, nggak ada orang Islam yang bisa bantah. Yang orang Islam lakukan itu adalah lapor polisi. Iya, lapor polisi. Kalau membantah nggak mungkin sanggup bisa. Begitu ya. Iya. Oke, kita kasih naik ada sebentar. Bang Hadi. Oke, kita kasih naik ada Bang Hadi. Iya, Bang Hadi, selamat malam. Malam. Ya, Muslim Bang Hadi. Saya Muslim. Ya, silakan Bang Hadi nyalakan kamera. Saya perhatikan. Ya, kamera dinyalakan dulu Bang, baru bicara. Silakan Anda berargumen, Anda patahkan argumen saya, counter saya silakan. Tapi nyalakan dulu kamera Anda. Kalau Anda sudah malu jadi orang Islam, buat pernyataan, Bang, saya tidak pede untuk menyalakan kamera karena saya malu dilihat orang saya sebagai orang Islam.
asal Saya ngomong. bantu Anda untuk menyalakan kamera. Sudah saya kirimkan permintaan. Silakan Anda terima. Jangan asal ngomong. Ya, silakan nyalakan kamera. Saya nggak asal ngomong. Kalau Anda masih bangga dengan keislaman Anda, silakan nyalakan kamera Anda. Terbalik, Bang, kameranya, Bang. Dibalik, Bang. Jangan kebalik-balik, Bang. Itu kameranya kebalik. Sudah malu kan jadi orang Islam kan? Oke, baiklah. Kalau sudah malu jadi orang Islam, oke, sudah kelihatan sekarang. Ya, Bang Hadi, saya rasa Anda sudah menyimak apa yang saya utarakan dari tadi panjang lebar ya. Dari penampilan, udah pakai koko, janggut Anda pun. Ini Anda dari penampilan Anda sudah masuk ini Ustadz ini. Tapi saya belum pernah ada orang Islam yang berani ngaku Ustadz di depan saya. Belum pernah ada. Apakah Anda seorang Ustadz? Nggak perlu tanya-tanya seorang ustaz. Nah, kan udah saya Kamu mau bilang. tanya sama saya, boleh saya tanya. Sebentar, Bang. Kalau saya jawab juga Sebentar, boleh. di hadapan saya, sebentar. Di hadapan saya, Ustadz pun tidak berani ngaku dia seorang Ustadz. Karena dia nanti akan tahu, akan malu akibatnya. Karena di hadapan saya, dia akan mengakui semua perkataan saya. Bayangin kalau dia ngaku Ustadz dan dia mengakui perkataan saya. Makanya nggak ada yang berani ngaku Ustadz. Sekalipun dia Ustadz. Oke, sekarang gini, Mas. Saya sama kamu ngomong begitu. Oke, baik. Anda tadi sudah nyimak dan apa yang ingin Anda tanggapi? Agama kamu apa? Saya seorang Kristen, Bang. Kristen ya. Nabi kamu siapa? Banyak nabi-nabi dalam Bible. Nabi kamu siapa? Aku tanya nabi kamu. Banyak, Bang. Kalau orang Islam nabinya Nabi Muhammad, Rasulullah SAW. Musa bukan Rasul nabinya itu orang ya. Islam. Hah? Musa bukan nabinya orang Islam. Orang Islam juga. Tapi Kok kan cuma satu Muhammad nabi kita. doang yang disebutin? Sebentar, Bang, biar kita nggak kemana-mana, kita ini kan punya tema nih. Apa tuh? Makanya tadi saya tanya, Abang ini dari tadi sudah berapa menit nonton saya? Saya baru nonton. Oh, baru datang. Baik, Tapi gini, saya Bang. sering menyimak. Tapi kamu Oh, tuh tapi sudah sering menjurus-menjurus ikutin ini. ya. Saya perhatikan menjurus-menjurus untuk apa ya? Untuk memecah gitu. Menghina-hina Al-Quran, menghina-hina Rasul gitu ya. Oke, baik. Begini. Jadi jangan Kalau seperti begini, itu. Bang, gini. Tunjukkan satu fitnah saya terhadap agama Islam. Kalau sampai terbukti bahwa saya fitnah, saya terjun dari Monas. Silakan. Mudah-mudahan ya. Silakan. Apa yang merupakan fitnah saya terhadap agama Islam? Silakan. Kamu kan mengatakan Al-Quran itu tidak, apa tadi kamu bilang? Oke, Al-Quran menyatakan diri nggak bahwa dirinya itu adalah kitab yang sempurna, menjelaskan segala sesuatu, dan kitab yang terperinci? Udah kamu baca belum? Sudah? Nah, ada nggak di sana? Ada? Ya ada, udah berarti itu Oke. jawabannya. Oke, Kamu, baik. kenapa kamu tanya lagi? Baik. Kalau begitu, coba sebutkan satu nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Kamu tahu? Justru saya pertanyakan ke Al-Quran. Karena Al-Quran tidak Kamu menyebutkan ngetes atau satu nanya? nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Kamu nanya atau ngetes? Saya hanya menguji bahwa klaim Anda itu adalah kebohongan. Bohong dari mana? Kenapa kebohongan? Karena Anda mengatakan Quran itu lengkap, sempurna, menjelaskan segala sesuatu, tapi ditanya siapa nabi yang dibunuh oleh Wahyudi, Anda tidak menyebutkan barang satu orang pun. Nggak ada yang namanya Wahyudi, Wahyudi nggak ada. Yang namanya Yahudi bunuh maksud Nabi itu saya nggak ada. Yahudi. Hah? Saya pleset. Gini, Bang, saya Kamu kasih yang tahu plecet aturannya terus, ya. dari dulu Gini. saya perhatikan. Gini, dengerin, Ya? dengerin. Kamu melecehkan agama aja. Dengar. Dari dulu saya perhatikan kamu Platform meleceh-lecehin dengar. ya. Makanya dengerin. Platform TikTok ini itu akan sensitif terhadap kata-kata tertentu sehingga membuat siaran itu dihentikan atau di-ban. Makanya kata-kata tertentu itu saya plesetkan. Seperti kata ada pakai H, saya ganti jadi membunuh. Kenapa? Karena kalau kita ungkapkan itu TikTok akan mengidentifikasi sebagai kata-kata yang berbahaya.
Paham maksud saya? Dari dulu juga kamu memang berbahaya kamu orangnya. Saya perhatikan. Ya berbahaya bagi keimanan muslim. Saya sangat berbahaya bagi keimanan muslim Oh, karena enggak. membuat iman seorang muslim akan terguncang. Oh tidak. Oke, kalau Tidak. begitu, Kalau orang itu- kalau begitu orang itu coba taat sama sebutkan Allah, nggak satu bakal nabi yang terguncang. dibunuh oleh Saya tuh Yahudi. tanya sama kamu, nabi kamu siapa? Tuhan kamu Lari siapa? kan? Kok lari bukan? Justru kamu tidak tahu. Bang, kita Kamu punya tidak tema tahu. benar. Kamu yang merasa benar, kamu merasa Oke, betul. saya minta Padahal satu kamu itu aja. orang Dari yang tadi bilang yang naik ke apa-apa. sini itu sudah banyak orang muslim yang naik sini, sudah banyak yang naik. Anda satu-satunya muslim yang jenggotan, pakai peci. Ternyata Anda tidak beda jauh dengan orang Islam yang nggak sekolah. Baik, saya minta Itu lari satu kan? saja. Lari kan? Jadi lari Saya ke sana minta kan? satu saja. Menunjukkan bahwa kami itu Sebutkan orang satu lemah. nabi yang dibunuh oleh Wahyudi. Wahyudi mana ya? Wahyudi nggak ada. Di Wahyudi. dalam Al-Quran dikatakan bahwa Bani Israel itu membunuh para nabi, betul? Bani Israel bunuh para nabi. Dari mana coba kamu tahu? Di dalam Quran surat Al-Baqarah Coba nomor tunjukkan. 61. Coba tunjukkan. Baik, saya bacakan ya. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-61. Nih, ini muslim lagi nih teman-teman. Bayangin, udah pecian, udah Emang pakai kenapa pecian? koko, jenggotnya begitu, tapi Emang pengetahuannya jadi zong. Aku bilang sama kamu ya. Makanya saya pakai teringat pecian atau dengan pakai jenggot itu pernyataan nggak masalah. dari Akil, Syirak Akil. Dia mengatakan, makin jenggot pak, makin panjang jenggot, makin goblok, kata dia. Baik, saya bacakan. Saya bacakan. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak sabar dengan satu macam makanan saja. Sebab itu, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar dia mengeluarkan bagi kami apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya. Musa berkata, maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi. Pertanyaan saya, siapa nabi yang dibunuh oleh Bani Israel? Di sana ada nggak tertulis? Di dalam Al-Quran sudah saya baca dari Al-Fatihah sampai Anas, tidak ada satupun. Nah, terus kenapa kamu tanya itu? Karena Al-Quran mengatakan Al-Quran ini kitab yang menjelaskan segala sesuatu, sempurna, terperinci. Ya, betul. Maka saya tanya, Betul. karena Al-Quran Betul. kitab yang sempurna, terperinci, menjelaskan segala sesuatu, siapa nabi yang dibunuh oleh Bani Israel? Satu saja, siapa? Ada nggak di sana tertulis? Kan terus kamu baca. Ditanya lagi ada nggak tertulis? Inilah kualitas seorang ustadz. Nih, 30.000. Saya percaya selama Anda jadi ustadz, tidak pernah Anda berkhotbah di hadapan 30.000 orang, betul? Pernah nggak Anda berkhotbah di hadapan 30.000 orang? Pernah? Untuk apa aku jawab itu? Nah. Aku sebenarnya Lihat, Bukan level Anda saya ini. memakai kopiah, Anda Terus kenapa? pakai baju koko, jenggotan. Ini Terus di hadapan 30.000 orang, Anda telah membuat agama Islam itu malu, Anda telah membuat agama Islam itu babak belur. tidak. Kenapa Anda tidak mampu menunjukkan satu saja Nabi yang dibunuh oleh Bani Israel? Nggak perlu itu. Enggak Maaf, perlu. sama kamu, Nabi kamu siapa? Berarti Anda Nabi tidak kamu percaya siapa? Kamu bahwa aja- Quran kamu aja, menjelaskan yang segala kamu sesuatu. sendiri aja, agama kamu aja kamu nggak paham. Sebentar, gitu. berarti kamu tidak Kenapa aku percaya jawab? bahwa Agama Al-Quran kamu menjelaskan aja segala kamu sesuatu? nggak paham. Apa? Anda percaya nggak Quran menjelaskan segala sesuatu? Jelas. Oke, jelaskan siapa Nabi yang dibunuh oleh orang Yahudi. Kamu kan udah baca di sana, ada nggak? Berarti Al-Quran tidak menjelaskan Katanya kamu segala udah sesuatu. baca. Ya udah kalau kamu udah baca, baca. aja Sudah sendiri saya gitu. bilang nih, kalau ada Islam yang sungguh percaya Quran, saya terjun dari Monas. Oh, saya percaya. Kamu silakan terjun. Mana? Nabi yang dibunuh oleh Wahyudi siapa? Nggak ada Wahyudi bunuh Nabi, nggak ada.
Belum ada sejarahnya. Bani Israel membunuh orang Yahudi, membunuh para nabi? Ada nggak di sana? Ada nggak di sana? Nah, kamu mau balikin kamu. Aku tanya. Ada nggak di sana? Tidak ada. Apakah Al-Quran itu lengkap? Lengkap. Adakah Quran menjelaskan itu? Tidak. Apakah Quran menjelaskan sesuatu? Menjelaskan. Apakah dijelaskan? Tidak dijelaskan. Itu sama saja gini. Sama saja gini. Bro, Udin bayar semua utangnya nggak? Iya. Utangnya Udin dibayar semua nggak? Enggak. Utangnya Udin dibayar semua? Iya. Udin dibayar utangnya semua? Enggak. Ngomong sama orang Islam sama seperti ngomong sama ayam tanpa kepala. Nah itu, nah seperti ini, yang seperti ini saya bilang kamu itu orang bodoh. Loh, sosok pintar. katanya Quran menjelaskan segala Kamu sesuatu. itu orang bodoh, Ditanya, sosok pintar. ternyata Kamu tidak aku tanya dijelaskan. sendiri aja, kamu nggak tahu. Itu sama Karena ini. nabi kamu siapa? Udin, apakah Nah, segala kamu hutangmu itu, sudah nabi kau kamu aja, kamu bayarkan? nggak tahu. Sudah. Kamu dari dulu juga perhatikan. Udin, Kamu apakah sosok utang pintar. terhadap Sosok si pintar dalam Joko perkataan kau kamu. bayar? Tidak. Sosok pintar Loh, dalam perkataan Udin, sama kamu, Mas. katanya utang Jadi segala aku malas utangmu sudah menjawab-jawab dibayar. sama kamu. Ternyata utang terhadap Joko belum dibayar. Aku malas jawab sama kamu. Sama kamu Memang orang bodoh loh. sungguh Aku bilang kamu orang nekat bodoh. yang nyata. Aku bilang kamu orang bodoh. Kamu nggak ngadain sama Ya. sekali gitu. Makanya Aku saya ikut bilang jawab teman-teman, pertanyaan kamu. apapun, Ya? apapun yang kalian tanyakan terhadap agama Islam, jawabannya satu, kamu orang yang bodoh. Iya. Lapor Bodoh loh, polisi. gitu kan. Sosok pintar gitu kan. Cuman itu. Pertanyaannya apa? Jawabnya hanya itu. Kamu tidak Kapan ada mengerti terjadinya satu Al-Quran. penistaan? Kamu Kapan ada bodoh. orang protes agama lalu dilapor ke polisi? Nggak ada. Gimana? Kapan? Kapan tadi aku dengar kamu ngomong ada kalau ada orang mencela agama terus lapor ke polisi, kapan itu terjadi? Nggak ada. Tidak Ada. tahu. Oke, baik. Ustadz Baik. Wahyul ini sendiri pun mengatakan agama Kristen itu nggak benar. Baik, sebentar ya. Anda mengatakan bahwa kalau ada orang Kristen membahas agama Islam di penjara, dilaporkan polisi. Anda tidak tahu itu? Di mana buktinya di mana? Oke, baik. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Bukan hanya Kristen saja, semua agama-agama lain kalau bahas agama Islam itu pasti di penjara. Tidak ada. Oke, baik. Hmm. Saya kasih contoh misalnya nih ya, sebentar ya. Sebentar. Nih, saya putarkan ya, saya putarkan. Jangan dipotong-potong ya. Iya nih, Kebiasaan tuh orang-orang sana tuh suka motong-motong itu. ini dari TV One nih. Rudi Simamora, pelaku penistaan agama Islam melalui akun media sosial miliknya. Oh sebentar, saya buka saja ya nih, saya buka di TV One ya, lihat nih. Pemirsa, setelah melakukan serangkaian pemeriksaan, polisi akhirnya menetapkan dan menahan Rudi Simamora atas dugaan penistaan agama melalui akun sosial media. Pelaku ditetapkan tersangka dan ditahan sehari setelah pelaku ditangkap dari rumahnya. Pelaku yang diduga telah 2 kali menistakan agama ini seolah tak kapok dengan apa yang telah diperbuatnya. Coba kita lihat nih video. Sebelumnya, rumah Rudi Simamora di Jalan Medan Binjai, kilometer 13, Kecamatan Sugal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, mendadak ramai setelah warga menggeruduk rumahnya. Anda tahu kejadiannya gimana? Persis kayak gini nih. Waktu itu saya berdebat dengan seorang ustadz andalan kalian namanya Yusuf PI. Nah, hari kemarinnya saya debat dengan Yusuf PI. Di situ Yusuf PI babak belur, nangis-nangis dia karena dia mengakui Muhammad itu robnya umat Islam. Nah, hari berikutnya dia debat lagi. Sebentar, saya lagi mau cerita kan. Ulangi nggak? Muhammad itu kamu bilang Muhammad? Muhammad Nabi itu aku, robnya umat Islam. Rob apa Rob? Rob, tahu Rob? Apa itu Rob? Waduh, tidak tahu Rob dia. Aku tanya sama kamu Rob itu apa? Kamu jangan sok tahu Rob itu apa. Berat, saudara-saudara. Ketika Kamu Anda nggak tahu berseru dan sok kepada tahu Allah, apa. ya Rob, ya Rabbi. Apa Nggak arti ya ada Rabbi? Itu nggak ada ya. Kamu itu pembicaraan kamu sendiri itu. Rekayasa kamu sendiri. Mau saya putarkan Aku bilang kamu videonya bodoh. bahwa Yusuf PI Nggak ada. mengakui bahwa Muhammad itu robnya umat Islam. Mau saya Nggak putarkan? ada.
Nggak ada rob itu nggak ada. Oke, Rasul tetap Rasul. baik. Yang Kita rob itu putarkan Allah. ya. Kita putar sebentar. Oh itu biarin aja mereka bicara seperti itu. Jangan kamu ambil itu sebagai pedoman. Itulah kebodohan kamu. Berarti Anda mengakui tidak bahwa ada umat muslim yang mengakui Muhammad itu robnya? Nggak ada itu. Oke, kita putarkan ya. Kita putarkan. Itu bukan saya, bisa jadi dia rekayasa. Bukan orang muslim, nggak ada. Orang muslim tidak ada mengatakan Oke, begitu. kenal Yusuf Kamu PI? jangan mengada-ada. Kenal Yusuf PI Kamu jangan nggak? mengada-ada. Yusuf PI kenal? Jangan mengada-ada. Ditanya Yusuf PI kenal. Apakah Anda kenal dengan Yusuf PI? Ini orang Islam nih, gue jujur aja nggak bisa. Karena ajaran Muhammad membolehkan dia, orang siapa dia, aku Islam nggak kenal. berdusta dalam 3 hal. Makanya kenal tadi dia. berbicara, dengar. Anda kan tadi tanya tentang orang-orang Kristen yang dipenjara karena mereka membuka mulutnya tentang agama Islam. Banyak contohnya. Tentu Bukan ada 1 sebab 2. akibatnya. Jangan Nah, kamu makanya saya potong-potong. jelasin, dengerin. Kamu lihat Saya masukin dengar ke sana dulu. itu Kamu masuk kan nanya penjaranya. nih, saya mau Dasarnya apa jelaskan. dulu? Oh, kamu panik Setiap itu begitu, pasti saya ada mau dasarnya. jelaskan. Nggak mungkin ada asap tanpa ada api. Tahu nggak Oke, kamu? baik. Nah, kamu Baik. bilang yang penjaranya aja. Kamu potong Oke, lagi baik. dasar kamunya aja. Makanya Otak saya jelaskan. Nah, Orang Islam yang ditangkap polisi karena mereka sedang membahas agama, orang Kristen yang ditangkap polisi karena mereka sedang membahas agama Islam. iya, nggak apa-apa. Oke. Silakan orang Islam juga membahas agama Kristen juga ada. Kenapa? Yang orang Islam bahas agama Kristen itu Orang dibilang Kristen juga ada membahas dakwah. agama Islam. Orang Islam juga banyak juga membahas agama Kristen. Iya, tapi ditangkap polisi. Tangkap polisi dari mana? Kamu pikir nggak banyak itu? Banyak Abdul Somad juga itu suka dilaporin sama orang-orang Kristen. Ada nggak Ya. ditangkap polisi? Hah? Ada nggak ditangkap Itu polisi? Habib Rizik juga ditangkap polisi. Rizik ditangkap polisi bukan gara-gara bahasa agama Kristen, Piang. Rizik itu ditangkap polisi atau dicari polisi bukan karena kasus dia membahas agama Kristen. Itu mempolitisasi politik aja. Sebenarnya dasarnya bukan begitu, Kan, ya. teman-teman udah lihat kan? Nah. Udah saya bilang teman-teman, orang-orang yang kayak begini itu botolnya kuadrat, teman-teman. Udah saya bilang kuadrat. Kalau kamu lagi botolnya botol kuadrat juga. Kamu susah tahu, ya, susah tahu kamu. Orang kita ngomong apa aja dia kagak nyambung. Bukan kagak nyambung, kamunya aja yang bodoh. Oh, sebentar. Begitu. Orang Aku sebentar. bilangin sama kamu kan Ada tahu berapa apa-apa. bidadari Tahu. bergelantungan di janggutmu? Nggak perlu kamu tanya itu. Ah. Dasar kamunya aja. Ya. Oke lah teman-teman ya. Ternyata sudah saya bilang teman-teman, orang kalau sudah pakaian begini, orang sudah pecian, janggutan, gamis begini, tahu nggak teman-teman? Ini sebentar lagi nih, wow. Sebentar, Jangan suka menghina sebentar, saya begitu. tanya, Anda punya pondok pesantren Ini kamu nggak? salah satu penghinaan ya. Sebentar. Aku bilangnya salah satu Apakah penghinaan Anda- kamu. Orang pakai peci, pakai jenggot ya. Lu memang Aku cari kamu botol. bisa. Aku bisa cari kamu. Loh, gimana? Anda mau melakukan apa? Sekarang saya tanya, Anda mau melakukan apa? Aku nggak bisa melakukan apa-apa. Kita bisa berdebat langsung tatap muka. Jangan di sini. Sekarang dengar, di shh, sini. dengar, Kita dengar, bisa ketemu langsung. dengar. Kita bisa Sekarang ketemu dengar, dengar. langsung. Sebentar, Kita ada berhadapan. kantor polisi Jangan nggak di seperti rumahmu? begini. Di samping, dekat. Begini kamu Sebentar, sebentar, didukung. sebentar. Ada kantor Kamu polisi nggak di situ? didukung. Aku bilang kamu nanti kita bisa bertemu. Aku cari kamu bisa. Nanti kapan bisa ketemu sama aku, ya? Saya tanya, apakah ada kantor polisi di situ? Boleh? Ada kantor polisi? Ada. Oke, Aku di datang ke Indonesia. kantor polisi itu bilang, Pak, kata Edis TV, Muhammad Edis TV itu mana? Kamu nabi yang siapa? kena sihir. Kamu siapa? Kata Edis TV, Muhammad satu-satunya nabi yang nyuruh minum kencing hewan. Nah, itu Kata salah Edis satu aku TV, bilang ya. Muhammad satu-satunya nabi yang nikahin anak di bawah umur. Nah. Kata Edis TV, Muhammad nyuruh perempuan dewasa nyusui laki-laki dewasa Kalau yang kita bicara bukan di sini, suaminya. tidak ada artinya. Kita bicara di sini tidak ada artinya karena kamu orang bodoh. Tapi kalau kita tatap muka, Nggak aku berani. jelasin semuanya sama kamu. Kenapa kamu Ya. tidak berani membuat Aku mau laporan tatap muka, aku polisi? jelasin sama kamu siapa Tuhan Sebentar, kamu. Aku jelasin. kenapa kamu tidak berani membuat laporan polisinya? Hah? Nanti aku Kenapa? lapor polisi aja boleh. Ngapain kamu lapor polisi? Coba kamu mah. Kenapa Saya harus yang nanti? buang waktu, aku Sekarang lapor lagi polisi. live ini. Lagi live ini sekarang datang ke Mabes Polri. Mumpung Nggak lagi usah. live begini Kamu nih Pak, nih kecil. lagi live nih, nih Kamu dia bilang nih, coba. Kamu bukan lawan aku untuk bicara berdebat ini bukan. Saya yang buang waktu ya. Makasih ya. Dengar,
Kalau memang yang saya katakan itu fitnah, kenapa kamu tidak datang ke kantor polisi sekarang? Sekarang hidupin motor atau kabur kan? Kabur. Teman-teman, mumpung lagi live begini loh. Mumpung lagi live begini bilang. Oh, nekat yang nyata. Kecuali yang saya katakan itu fitnah. Kalau yang saya katakan itu fitnah, saya juga nggak akan berani ngomong. Karena saya akan dituntut di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Karena saya telah mengungkapkan fitnah. Apakah yang saya katakan itu fitnah? Tidak. Saya tidak pernah mengatakan sesuatu yang fitnah, saudara-saudara. Ya, kalau fitnah, pergi ke kantor polisi. Saya tidak melakukan fitnah, saudara-saudara ya. Kalau saya fitnah, silahkan kalian langsung membuat laporannya. Saya tidak fitnah. Ayo, silakan. Kita kasih naik, ada Ahetitoh. Ahetitoh. Ya, selamat malam Ahetitoh. Oke, Ahetito kita turunkan dulu. Ya, kita lanjutkan lagi. Glenn. Halo Bang Edi, selamat malam. Ya, Glenn, apakah Anda seorang Muslim? Aduh, saya Katolik. Aduh, salah pencet tadi. Sorry. Bukan salah pencet, Anda sengaja memencetnya. Oke, kita kasih naik, ada sebentar ya. Ya, memang kita akui juga ya teman-temannya bahwa banyak juga penonton ini yang memang ya kita harus akui memang dulu, tapi ya gimana lah ya, sabar ya, kita sabar. Ya dibilang dungu nggak mau, tapi udah dibilang berkali-kali jangan naik, tapi masih naik gitu loh. Oke, kita kasih naik, ada Predator. Halo? Rizwan, halo. Halo Rizwan. Apakah Anda seorang Muslim? Halo. Agus Ibrahim, makasih Bang Agus. Oke, Rizwan Haloho ini kayaknya tadi nyangkut ya. Kita masih sabar menunggu teman-teman ya. Kita masih sabar menunggu. Karena penonton kita ini memang selalu banyak saja orang baru datang gitu. Dan ketika dia baru datang, dia langsung ngajukan permintaan naik begitu. Kadang-kadang dia nggak ngerti kita sudah ngomong apa sebelumnya gitu, dia nggak ngerti. Jadi ya bersabar ya teman-teman ya. Padahal sudah saya bilang kalau Anda Kristen jangan mengajukan permintaan naik, biarkan Muslim naik, tapi mereka itu ngeyel pengen naik terus begitu. Saya tidak tahu apakah mereka ini sengaja atau bagaimana, juga saya nggak ngerti. Begitu teman-teman. Karena saya kalau ngomong terus panjang live itu kan juga capek juga teman-teman ya. Oke. Oke, kita coba kasih naik Awin ya. Kita kasih naik Awin sebentar. Awin. Ya, selamat malam saudara Awin. Malam Bang. Ya, Bang Awin, Anda Muslim? Halo. Ya, Bang Awin, Anda Muslim? Oke, ini sinyalnya sekarang ya. Sinyalnya juga dia nggak beres. Kita kasih turun dulu. Ya teman-teman ya, kita santai-santai saja dulu ya. Kita naikkan juga buru-buru juga, yang naik, yang mengajukan juga masih banyak yang Kristen. Oke, kita tunggu saja dulu ya. Ya teman-teman, saya mohon maaf ya teman-teman ya. 3 hari ini saya tidak live
karena ada berbagai macam kegiatan ya, dari mulai hari Sabtu, Minggu, Senin ya, sampai hari ini Senin malam saya baru bisa mengudara kembali atau on air kembali teman-teman. Jadi kepada teman-teman yang nanya tidak sempat saya balas, sabar ya teman-teman ya, karena kita belum punya jadwal yang tetap begitu. Jadwal kita itu masih belum menentu teman-teman. Kadang kita siaran pagi, kadang kita siaran siang, kadang kita siaran malam. Belum pasti teman-teman. Sampai nanti mungkin kita ada tempat atau menara syiar ya, atau stasiun televisinya kita sudah punya stasiun TV. Maksudnya TV dalam pengertian penyampaian berita begini ya, penyampai siaran-siaran seperti ini. Kita belum ada, jadi teman-teman harap bersabar. Makanya cukup di follow saja, ini follow akun aslinya ya teman-teman ya, karena di luar sana itu banyak akun-akun palsu seperti itu ya, seperti itu. Oke, kepada teman-teman, kalau teman-teman itu bukan seorang muslim, teman-teman saya mohon dengan sangat untuk jangan mengajukan permintaan naik. Biarlah teman-teman kita berikan kepada yang muslim-muslim. Supaya apa? Supaya jangan terkesan kita itu ngomongin mereka di belakang ya. Oke, kita kasih naik ada Bustomi Ahmad. Iya, selamat malam saudara Bustomi Ahmad. Salam Bang Edi yang ganteng. Salam Bang Bustomi, silahkan untuk menyalakan kamera. Bentar dulu. Oh. Ini Bustomi ini teman-teman. Bustomi ini teman-teman, ini ketika dia ngomong Quran itu malah dia tuh kena pukul dia tuh. Oke, headset. Ya. Ya coba duduk dulu yang bagus Bang Bustomi. Ya ini aku udah Iya. Ya Bustomi. Kabarnya gimana? Sehat? Kabar baik. Gimana kabarnya Puji dulu? Tuhan, kabar baik. Enggak lihat ini? Gambar keren ini. Ya apa ya? itu? Pengertian gimana pengertian? Ini kalau ada Islam yang sungguh percaya Quran, saya ya Edis TV itu terjun dari Monas loh. Kalau ada Islam yang percaya Al-Quran. Coba Bustomi, apakah Anda ini seorang Muslim atau seorang Islam? Muslim. Kan Anda percaya nggak atau Anda tahu nggak bahwa Anda itu tidak percaya Al-Quran? Kata siapa aku percaya, beriman dan mengamalkan Al-Quran. Oke, baik. Kebetulan seorang Muslim ketika dia membaca Al-Quran dia tidak tahu isinya. Yang umat muslim lakukan ini adalah mereka membaca huruf-huruf Arab atau huruf-huruf hijayah yang ada di dalam Al-Quran. Dan ketika mereka membacanya dengan merdu ya, mereka tidak tahu artinya. Kemudian mereka mendapatkan amal ketika mereka membaca, mendapatkan pahala. Itulah apa yang terjadi di tengah-tengah umat Islam. Makanya masukannya sangat luar biasa, Bang. Makanya ketika orang Islam membaca Al-Quran, sesungguhnya mereka tidak tahu apa yang sedang dibaca. Saya sudah pernah ngomong seperti ibarat lagu. Nah, seperti itu. Nggak, bukan gitu, Bang. Itu memang masukan dari Bang Edis itu sangat realitas di lapangan. Cuman nggak semuanya. Kita coba. Ada juga yang hafal. Baik, kita dengerin coba dulu, Bang. Aduh. Oh ya, silakan. Silakan. Bisa gak diskusi gantian ngomong? Ya, silakan. Iya, kata Bang Edi memang benar. Dia yang realitas itu memang banyak yang tidak paham. Apa yang dia ucapkan tidak paham. Cuman gak semuanya, Bang. Ada juga yang paham dengan maknanya, bahkan dengan tafsir-tafsirnya itu ada yang paham, gitu, Bang. Tapi bisa kalau kita Bang coba Edi sekarang? mengatakan
Kalau Bang Edi mengatakan itu mayoritas, ya kemungkinan itu banyak sekali di tengah-tengah masyarakat yang seperti itu. Oke, baik. Bisa kita coba sekarang? Silahkan. Oke, baik. Dicoba. Baik, kita coba ya, kita coba. Nah, Bang Bustomi, kalau kita membaca Al-Quran, banyak umat Muslim itu yang mengatakan sesungguhnya Isa atau Yesus itu tidak disalib, betul? Ya, ada. Kalau orang Kristen mengatakan bahwa Yesus disalibkan, ya kan? Dibunuh oleh orang-orang Wahyudi dengan perantaraan pemerintahan Roma, ya. Nah, orang Wahyudi yang membunuh, Bang. Ya, nah, tetapi Anda sebagai Muslim, oh enggak, kami justru memuliakan, ya kan? Dia tidak dibunuh, ya kan? Nah, pertanyaan saya begini. Menurut Al-Quran, ada nggak nabi-nabi yang dibunuh oleh Wahyudi? Menurut Al-Quran? Kalau di kitab Al-Quran sendiri nggak disebutkan beberapa nabi yang disebutkan, Bang. Cuman sebentar, pelan-pelan. Jangan dimakan. Mikrofonnya jangan dimakan, biar kalau ngomong nggak. Iya. Ya, gimana? Udah enak. Jangan dimakan. Oke, gini. Menurut Al-Quran, adakah nabi-nabi yang dibunuh oleh Wahyudi? Di antaranya, Bang, kalau di Al-Quran sendiri itu yang ada. Ditanya apa? Dengar, perhatikan pertanyaan saya. Perhatikan. Ya, perhatikan. Menurut Al-Quran, ada atau tidak nabi-nabi yang dibunuh oleh Wahyudi? Ada. Oke, baik. Apakah Anda percaya bahwa Quran itu terperinci, lengkap? Iya. Oke, sebutkan satu nabi yang dibunuh oleh Wahyudi. Monggo, silakan. Yang saya tahu itu Nabi Yahya. Coba tunjukkan ayatnya. Ayatnya ada tunjukkan. yang mengatakan Zakaria juga. Itu Ya, ada tunjukkan ayatnya. Kan sudah saya bilang, teman-teman. Kalau ada Islam yang percaya Quran, saya terjun dari Monas. Begini, Bang. Sebentar, Bastomi. Anda percaya dengan Quran bahwa Quran itu terperinci dan lengkap? Iya, percaya. Oke, sebutkan satu nabi yang dibunuh oleh Wahyudi. Tunjuk ayatnya. Silakan. Kalau ayat begini, Bang. Nah, mulai kan? Begini, Bang. Sudah saya bilang, teman-teman, nggak ada Islam yang percaya Quran, nggak ada. Ini pertanyaan simple lagi, sederhana, simple dan sederhana saja. Tunjuk satu orang nabi yang dibunuh oleh Wahyudi di dalam Quran. Nabi Yahya dan ayatnya silakan. Nabi Zakaria. Ayatnya. Kalau di ayatnya nggak ada. Nah, berarti Anda ngarang bebas. Cuman dikatakan gini, Bang. Silakan. Mereka membunuh para nabi dengan cara bukan hak, dengan cara yang batil. Saya minta satu orang nabi yang dibunuh oleh Wahyudi, siapa? Itu adanya di sejarah. Kan dalam Islam itu kan ada berarti sejarah, Anda termasuk kaum yang melemparkan Al-Quran ke belakang. Tapi dan di situ ada, sebentar, saya mau bacakan ini satu statement untuk Anda. Dan tiadalah Bustomi Ahmad itu melainkan orang-orang yang mencampakkan Al-Qur'annya ke belakang. Dan sungguh Bustomi Ahmad adalah orang-orang yang nekat. Dan tiadalah tempatnya Bustomi itu melainkan di neraka jahanam. Nah, lo. Semua Islam itu masuk surga. Kenapa Anda memfitnah Al-Quran dengan mengatakan bahwa Nabi Yahya dibunuh Wahyudi? Nih, aku tunjukkan ayatnya ya, bahwa orang Yahudi itu membunuh dengan tanpa hak. Tidak menyebutkan tadi kan siapa. Sudah saya bilang kalau masalah itu. Apakah Al-Quran menyebutkan bahwa nabi-nabi dibunuh oleh Wahyudi? Kita jawab iya. Nah, saya minta sebutkan satu orang yang dibunuh Wahyudi, siapa? Kalau dikatakan secara terperinci itu nggak ada, Pak. Oke, apakah Anda percaya Al-Quran terperinci?
Ya percaya. Maksud Nah, terperinci itu berarti gimana, Bang? Anda bohong. Katanya Quran terperinci, disuruh menyebutkan satu nabi yang dibunuh Wahyudi. Kamu tiada mampu dan tiada sanggup menunjukkan ayatnya. Perinci Dan itu tiadalah maksudnya kamu itu melahirkan orang-orang yang nekat. Lihat perinci itu teman-teman. enggak. Sebentar Bu Stomi, sebentar. Teman-teman sudah menjadi saksi kan? Nih, kalau ada Islam yang sungguh percaya Quran, saya terjun dari Monas. Panggil satu orang Islam ke sini, saya akan buktikan bahwa dia tidak percaya Al-Quran. Nggak percaya. Kalau ada yang percaya, saya terjun dari Monas dengan kepala di bawah. Nggak Bang Edi, ada. sekarang begini Bang. Sekarang begini Bang. Saya mau ngobrol serius sama Bang Edi. Silakan. Ini kan di Al-Quran juga ada perintah-perintah untuk anggaplah kekerasan, dan juga di Alkitab itu kayaknya ada juga Pak yang tidak bisa, yang sulit kita wujudkan. Ini yang dibahas itu kan. apa? Yang dijawab apa? Ini tidak Bustomi, tidak gini loh tidak. Bustomi, dengar ya. Saya ini sudah membaca Al-Quran. Sudah lebih dari 100 kali saya katamkan membaca Al-Quran itu. Bohong, Artinya, Bang. artinya yang saya baca. Kalau Muslim kan baca huruf cacingnya, huruf Arab, huruf hijaiyah, ya kan? Makanya ketika mereka membaca, mereka tidak tahu apa yang dibaca. Tetapi kalau saya baca artinya, baca maknanya di dalam bahasa yang saya mengerti. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia saya baca, terjemahan bahasa Inggris saya baca. Kesimpulannya adalah sesungguhnya tidak ada orang Islam yang percaya Al-Quran. Nggak ada. Satu orang, jangankan satu, separuh, setengah, nggak ada. Di bawah kolong langit ini sesungguhnya tidak ada orang Islam yang percaya Al-Quran. Kalau ada, bawa sini. Kalau ada orang Islam yang percaya, saya yang terjun dari Monas. Itu statement saya itu cetar membahana loh. Bayangin, saya berani mengklaim bahwa tidak ada orang Islam yang percaya Quran. Nggak ada yang percaya Quran. Justru saya bangga Bang, ketika saya itu mempelajari, membaca. Ini bukan masalah kitab-kitab Anda yang bangga asli. atau tidak, Bustomi. Anda mau bangga, Anda mau senang, itu urusan pribadi Anda. Di sini kita membahas apakah Anda itu sungguh-sungguh percaya Al-Quran. Tetapi nyatanya Anda tidak percaya. Saya percaya kok. Anda percaya Quran itu lengkap? Iya, lengkap. Oke, kalau Lengkap gitu itu apa sebutkan dulu? satu nabi yang dibunuh oleh Wahyudi. Siapa namanya? Nabi siapa? Adanya di kitab sejarah itu. Berarti Anda tidak percaya Quran itu lengkap. Bukan gitu Bang. Lu Islam itu gimana keren, sih? Bang. Kalau Islam itu Quran keren. itu lengkap, terperinci dan detail, maka Quran akan menyebutkan setidak-tidaknya satu orang nabi yang dibunuh oleh Wahyudi. Ternyata Quran tidak menyebutkan satupun yang dibunuh Wahyudi. Siapa yang dibunuh Begini Wahyudi? Bang. Begini. Sebetulnya Islam itu keren Bang. Nah, Yaitu oke. Yaitu betul. Selamat tinggal, selamat malam. Mengapa kita tidak dapat menerima Muhammad sebagai nabi? Saudara dan saudari yang terkasih, baik yang Kristen maupun Muslim, hari ini kita berbicara bukan dengan niat untuk menyerang, menghina, atau menjatuhkan siapapun, tetapi sebagai para murid Kristus yang terpanggil untuk menyatakan kebenaran dengan kasih dan kejujuran. Kita tahu banyak saudara Muslim yang membela Nabi Muhammad dengan sepenuh hati, bahkan mati-matian, sebagai nabi terakhir, sebagai panutan yang sempurna, dan sebagai rahmat bagi semesta alam. Namun izinkan kami bertanya dengan tulus, apakah kita sungguh mengenal pribadi yang kita bela itu secara objektif? Ataukah kita hanya menerima warisan keyakinan tanpa menyelidikinya dengan hati terbuka? Injil mengajarkan kita untuk menguji segala sesuatu, 1 Tesalonika 5 ayat 21, dan kita mengundang siapapun yang mencari kebenaran untuk bersama-sama menguji. Dengan hati terbuka, beberapa hal yang selama ini jarang disentuh dalam ruang diskusi umat Muslim. Pertama, Muhammad satu-satunya nabi yang tersihir. Salah satu hal yang mengusik hati kita sebagai murid Kristus adalah kenyataan bahwa menurut riwayat-riwayat sahih dalam Islam sendiri, Muhammad pernah terkena sihir. Dalam Sahih Bukhari, volume 7, buku 71, hadis 658, disebutkan bahwa Muhammad disihir oleh seseorang bernama Labid bin Al-Asam.
Sihir ini membuat beliau membayangkan telah melakukan sesuatu padahal sebenarnya belum. Bayangkan, bagaimana mungkin seorang nabi, utusan Tuhan yang menjadi penyambung wahyu ilahi, bisa dikuasai oleh sihir sampai realitasnya terganggu. Dalam Alkitab, kita tidak pernah menemukan nabi-nabi Allah seperti Musa, Elia, atau Yesus Kristus mengalami hal serupa. Bahkan Yesus, saat dicobai oleh iblis, tidak pernah kehilangan kendali atau tertipu oleh sihir. Ini menggelisahkan, karena jika seorang nabi bisa kena sihir, bagaimana kita bisa yakin wahyu yang dia sampaikan bebas dari pengaruh sihir itu? Kedua, isu pernikahan dengan anak di bawah umur. Hal lain yang sulit kita pahami dan terima adalah pernikahan Muhammad dengan Aisyah, yang menurut riwayat Sahih Bukhari, volume 5, hadis 234 dinikahi pada usia 6 tahun dan berhubungan pada usia 9 tahun. Ini adalah catatan sejarah Islam sendiri, bukan tuduhan dari luar. Sekalipun sebagian Muslim mencoba membela bahwa itu adalah hal wajar pada masa itu, atau bahwa Aisyah sangat mencintai Muhammad, kita tidak bisa menutup mata terhadap nilai-nilai moral dan keadilan universal. Yesus Kristus, Tuhan dan Guru kita, tak pernah memperlakukan perempuan, apalagi anak-anak, sebagai objek. Ia meninggikan martabat perempuan, ia memanggil anak-anak dan memberkati mereka. Ia tidak mengambil istri, tidak memperalat kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Ia adalah teladan kesucian sejati. Apakah seseorang yang menikahi anak usia 9 tahun bisa dijadikan panutan moral universal? Ketiga, hadis tentang kencing unta. Selanjutnya, kita menemukan riwayat aneh dalam Sahih Bukhari volume 8, buku 82, hadis 794 bahwa Nabi Muhammad menyuruh beberapa orang yang sakit untuk meminum air kencing unta. Tentu saja, dari kacamata medis modern dan bahkan dari akal sehat, ini sangat tidak masuk akal. Bahkan WHO menyatakan bahwa air kencing unta bisa mengandung virus dan bakteri berbahaya, termasuk MERS-CoV. Sebagian membela bahwa itu adalah bentuk pengobatan zaman dulu, tapi kembali kita bertanya, apakah utusan Allah tidak seharusnya membawa pencerahan, ilmu, dan hikmat? Apakah perintah seperti ini mencerminkan hikmat surgawi? Keempat, mengapa banyak yang menolak Muhammad? Kita juga harus jujur melihat kenyataan bahwa banyak kalangan, dari sejarawan, cendekiawan, hingga mantan muslim, yang menolak kenabian Muhammad karena alasan-alasan moral, teologis, dan historis. Mereka bukan membenci Islam, tapi mencari kebenaran dengan serius. Banyak dari mereka bersaksi bahwa saat mereka mulai membaca Alkitab, mereka menemukan bahwa Allah yang sejati adalah kasih, 1 Yohanes 4 ayat 8, dan bahwa dalam Yesus Kristus, Allah mengungkapkan dirinya secara sempurna, bukan melalui pedang, bukan melalui hukum yang menghukum. Kelima, Yesus Kristus, teladan yang tidak tertandingi. Sebagai murid Kristus, kita tidak bisa menerima Muhammad sebagai nabi karena hidup dan ajarannya sangat bertolak belakang dengan apa yang Yesus ajarkan. Muhammad memimpin perang, menghukum musuh-musuhnya dengan kekerasan, dan menikahi banyak wanita, termasuk istri anak angkatnya. Sementara Yesus mengajarkan, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat 44. Yesus tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah tunduk pada sihir, tidak pernah memperalat kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri. Bahkan saat di kayu salib, ia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas 23 ayat 34. Ini bukan sekadar kata-kata indah. Ini adalah kasih ilahi yang hidup. Inilah Allah yang kita kenal, penuh anugerah, suci, dan layak disembah. Kita tahu, apa yang kita katakan bisa menyinggung sebagian orang. Tapi kita berseru bukan untuk membenci, melainkan untuk menggugah. Apakah Anda pernah benar-benar membaca Injil sendiri, tanpa kacamata doktrin? Pernahkah Anda merenungkan bahwa mungkin saja, hanya mungkin, bahwa Yesus bukan hanya nabi, melainkan Tuhan sendiri yang datang untuk menyelamatkan kita? Kita tidak mengajak siapapun berpindah iman secara buta. Kita hanya mengajak Anda jujur pada diri sendiri. Carilah kebenaran, bacalah Injil, doakan dengan tulus, Tuhan yang sejati, jika Engkau benar-benar ada, tunjukkan dirimu padaku. Kita percaya, Tuhan akan menjawab siapapun yang dengan sungguh-sungguh mencarinya. Terakhir, sebagai murid-murid Kristus, kita tidak membenci umat Muslim. Justru kita mengasihi Anda, karena Kristus lebih dulu mengasihi kita. Kita tahu, Anda pun mencari kebenaran. Maka mari kita sama-sama berjalan dalam kejujuran, bukan dalam fanatisme buta.
Muhammad adalah tokoh besar dalam sejarah. Tapi kita tidak percaya dia adalah nabi. Hanya Yesus yang layak menerima kemuliaan itu. Hanya dia yang mati dan bangkit untuk menebus dosa manusia. Dan hanya dalam dia kita menemukan hidup yang kekal. Semoga penjelasan ini menambah wawasan kita sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Salam murid Kristus.